Perhatikan skema percobaan berikut. Skema percobaan tersebut menunjukkan dawai atau tali tipis yang ditegangkan di antara sebuah katrol dan sebuah penggetar yang dijalankan oleh vibrator. Selain itu, salah satu sisi katrol akan dihubungkan dengan sebuah beban. Dengan menggunakan susunan peralatan tersebut, kalian dapat membangkitkan suatu gelombang stasioner. Bagaimanakah proses terbentuknya gelombang stasioner pada percobaan tersebut? Skema percobaan tersebut dapat dikembangkan untuk menyelidiki pengaruh perubahan panjang kawat, tegangan kawat, dan massa kawat terhadap cepat rambat gelombang yang dihasilkan pada kawat. Bagaimanakah hubungan kuantitatif cepat rambat gelombang terhadap panjang kawat, tegangan kawat, dan massa kawat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep cepat rambat gelombang pada dawai. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari gelombang stasioner yang terbentuk pada seutas tali. Artinya, kalian juga telah mengetahui bentuk pola gelombang stasioner dan cara menurunkan persamaan gelombang stasioner. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari cara menentukan cepat rambat gelombang melalui suatu percobaan pada dawai. Mari kita perhatikan kembali skema percobaan yang terdapat pada permasalahan di awal. Seutas dawai diikat dan ditegangkan di antara sebuah katrol dan sebuah penggetar yang dijalankan oleh vibrator. Selain itu, salah satu sisi katrol akan dihubungkan dengan sebuah beban. Vibrator akan membangkitkan getaran sehingga pada salah satu ujung dawai akan terbentuk gelombang datang. Setibanya gelombang datang pada ujung dawai lainnya yang terikat pada katrol. Gelombang datang tersebut akan dipantulkan dan berbalik fase. Pada keadaan tersebut, kalian dapat mengamati kejadian superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Hasil superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul akan membentuk gelombang stasioner. Kedua gelombang tersebut akan memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, tetapi fasenya berlawanan. Percobaan seperti ini pertama kali dilakukan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Franz Emil Melde pada tahun 1859. Sehingga percobaan ini dinamakan sebagai percobaan Melde. Selanjutnya, percobaan Melde dikembangkan untuk menyelidiki hubungan antara cepat rambat gelombang, tegangan dawai, massa dawai, dan panjang dawai. Percobaan Melde memperoleh hasil bahwa cepat rambat gelombang pada dawai adalah sebanding dengan akar kuadrat dari tegangan dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari massa per panjang dawai. Secara matematis, hasil percobaan Melde dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi M dibagi L. V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi mu yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Variabel mu adalah massa dawai per satuan panjang dalam satuan kilogram per meter. V adalah cepat rambat gelombang pada dawai dalam satuan meter per second. F adalah tegangan dawai dalam satuan newton. M adalah massa dawai dalam satuan kilogram. Dan L adalah panjang dawai dalam satuan meter. Data dawai dapat berupa massa jenis dawai dan luas penampang dawai. Dari kedua data tersebut, kalian dapat menurunkan formulasi massa per satuan panjang. Massa dawai merupakan hasil kali massa jenis dawai dengan volume dawai. Sedangkan volume dawai merupakan hasil kali panjang dawai dengan luas penampang dawai.
Penurunan formulasi massa persatuan panjang dapat dilihat sebagai berikut. Mu sama dengan M dibagi L. Mu sama dengan Rho dikali V dibagi L. Mu sama dengan Rho dikali dalam kurung A dikali L dibagi L. Mu sama dengan Rho dikali A dinyatakan sebagai persamaan 2. Jika nilai mu pada persamaan 2 disubstitusikan ke dalam persamaan 1, kita dapat menyatakan kembali formulasi cepat rambat gelombang pada dawai melalui persamaan berikut. V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi Rho dikali A. V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi Rho dikali Pi dikali R kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Bentuk Pi dikali R kuadrat dapat diubah menjadi Pi dikali D pangkat 2 dibagi 4, sehingga V dapat dinyatakan sebagai akar kuadrat dari F dibagi Rho dikali Pi dikali D pangkat 2 dibagi 4. Dengan melakukan penyederhanaan pada persamaan, akan diperoleh V sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali F dibagi Rho dikali Pi dikali D pangkat 2 yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Supaya kalian lebih memahami cara menentukan cepat rambat gelombang pada dawai, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal. Dalam sebuah percobaan melde, seutas dawai ditegangkan di antara vibrator dan katrol dengan gaya sebesar 10 Newton. Jika massa dawai sebesar 0,03 kg dan panjang dawai adalah 0,3 meter, berapakah cepat rambat gelombang yang merambat pada dawai tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, gaya tegangan pada dawai sama dengan 10 Newton. Massa dawai sama dengan 0,03 kg. Panjang dawai sama dengan 0,3 meter. Ditanya, berapakah cepat rambat gelombang atau V yang merambat pada dawai? Jawab, untuk menentukan cepat rambat gelombang yang merambat pada dawai, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi mu. Mu merupakan massa persatuan panjang, sehingga dapat ditulis menjadi V sama dengan akar kuadrat dari F dibagi M dibagi L. Dengan menyubstitusikan nilai F sama dengan 10 Newton, M sama dengan 0,03 kg, dan L sama dengan 0,3 meter, diperoleh V sama dengan akar kuadrat dari 100 meter kuadrat per second kuadrat. Akhirnya, diperoleh V sama dengan 10 meter per second. Jadi, cepat rambat gelombang yang merambat pada dawai adalah 10 meter per second. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, secara matematis, cepat rambat gelombang pada dawai berdasarkan hasil percobaan melde dapat dinyatakan sebagai berikut. Kedua, data dawai dapat berupa massa jenis dawai dan luas penampang dawai. Dari kedua data tersebut, kalian dapat menurunkan formulasi massa persatuan panjang. Penurunan formulasi massa persatuan panjang dapat dilihat sebagai berikut. Jika nilai mu disubstitusikan kembali ke dalam persamaan cepat rambat gelombang pada dawai, kita dapat menyatakan kembali formulasi cepat rambat gelombang pada dawai melalui persamaan berikut.